Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada perdagangan-perdagangan mendatang. Untuk IHSG hari ini closingnya positif walaupun merah plus 0,06 ya teman-teman. Bisa kita lihat berusaha nge-breakout area resisten di 6.700 walaupun akhirnya gagal dan closingnya di 6.688. Untuk area support dan resistennya masih sama, resisten terdekat di 6.707 dan untuk area support daripada IHSG yang terdekat ada di 6.600. Posisinya saat ini memang IHSG di time frame daily sudah berhasil mengkonfirmasi bearish flag, yang artinya ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke area 6.500. Jadi kita akan pantau dua area support yang ada di 6.600 ataupun di 6.500. Dan kalau kita lihat rti.co.id pada kesempatan hari ini, pada awal sesi memang IHSG sempat mengalami kenaikan dengan high di 6.726 sebelum akhirnya menjelang closing sesi 1, IHSG sudah mulai merah dan mencetak area low di 6638. Tetapi yang menarik adalah IHSG berhasil kembali hijau dan closingnya di atas daripada area 6684 dan bisa closing di area 6688. Transaksi hari ini tidak terlalu besar, 9,8 triliun dengan 205 saham mengalami kenaikan dan 338 diantaranya mengalami penurunan. Dan yang menarik adalah teman-teman, mulai ada muncul net buy ya di pasar regional yang dilakukan oleh asing. Setelah bisa kita lihat bersama bahwa hampir 1 bulan lebih asing terus-menerus melakukan net sell dalam jumlah besar. Apakah ini tanda-tanda asing akan melakukan akumulasi lagi? Kita harus lihat konfirmasinya beberapa hari ke depan. Tidak bisa menggunakan entry dalam 1 hari, jadi kita akan pantau bersama. Tetapi setidaknya udah mulai ada tanda positif. Dan kita akan pantau pada perdagangan-perdagangan mendatang. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah JSMR. Saham jasa marga ya teman-teman, yang mana hari ini naik 3,61% dengan close di area 3.180. Memang kalau kita gunakan time frame yang lebih besar, baik itu weekly ataupun monthly, dari kiri ke kanan itu memang terlihat jelas teman-teman bahwa saham ini masih downtrend. Tetapi ada yang menarik ketika ada pola-pola pembalikan arah dan juga bisa kita lihat bersama volumenya sudah mulai menipis beberapa waktu yang lalu ketika menyentuh area low di kisaran 2.800-an. Atau tepatnya low-nya itu di 2.770. Dan untuk area support terdekat daripada ascending triangle sekarang ada di area 3.060 sampai 3.000, yang mana area support ini sudah disentuh beberapa waktu yang lalu. Walaupun memang low-nya nggak nyentuh 3.000 tapi di 3.010. Resisten terdekat di 3.190 dan untuk potensi kenaikan ascending triangle-nya ada potensi naik ke 3.350. Yang menarik adalah ketika 3190-nya di breakout akan membuat sebuah pattern baru yaitu cup and handle, yang artinya teman-teman ada potensi untuk kembali
melanjutkan kenaikannya ke area yang jauh lebih tinggi. Dan ini jelas sebuah hal yang cukup positif bagi saham Jasa Marga setelah sebelumnya mengalami downtrend yang cukup parah beberapa waktu terakhir. Kalau misalnya bisa breakout dari 3190, tentu bisa lanjut naik sampai 3600. Kita akan tunggu bersama apakah besok di breakout atau besok false break atau besok malah koreksi. Kita akan pantau bersama, tetapi dari sisi volume jelas sudah kelihatan ya teman-teman. Ketika breakout volumenya kencang banget, dan ketika turun volumenya santai aja. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video kali ini adalah SCMA. Saham SCMA pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,85%. Salah satu saham yang beberapa waktu yang lalu bergerak dengan sangat baik, bikin double bottom dengan target resisten di 270, dan memang kena 270-nya, tapi akhirnya malah kembali mengalami koreksi. Posisinya saat ini masih menunggu target penurunan daripada Head and Shoulders-nya, di mana targetnya turun sampai kisaran 188. Tetapi yang menarik adalah ketika turun teman-teman, saham SCMA ini malah sideways. Sideways-nya itu kurang lebih di area sini ya, di 214 sampai area 202. Akhirnya beberapa waktu sideways, memang kita bisa lihat bersama bahwa volumenya sudah mulai kembali meningkat lagi, dan hari ini closingnya udah di atas 214. Dan bisa kita lihat bersama bahwa area 214 sampai 208 adalah area support, dimana kalau misalnya jebol lagi, kita akan tunggu bersama di kisaran area 202 ataupun 200. Kita nggak tahu ya apakah Head and Shoulders ini akan menyelesaikan target, tetapi kita bisa lihat bersama bahwa ada area sideways yang cukup menarik bagi SCMA. Jadi kalau dia berhasil breakout, kita akan pantau bersama. Kalau dia koreksi, teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau sampai area low-nya di 200. Volume hari ini terlihat cukup baik dan cukup menarik harusnya. Jadi SCMA bisa dipantau untuk perdagangan-perdagangan mendatang. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Bevin. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa Bevin di time frame weekly, di mana Bevin terlihat membentuk descending triangle ya teman-teman. Descending triangle yang sebenarnya berpotensi untuk mengalami kenaikan kembali ya. Dan posisinya candle hari ini memang sudah berhasil breakout ya. Hari ini sudah berhasil breakout dari area trendline dengan target resisten ke 1150. Bisa kita lihat bersama hari ini terlihat cukup baik, dan kalau misalnya besok mengalami koreksi-koreksi sampai 1100, teman-teman bisa pantau untuk buy on weakness. Dan kalau kembali ke bawah ternyata false break, silahkan pantau dari area 1015 sampai 945. Dari area yang ada bisa kita lihat bahwa memang area support di kisaran area 1000 masih cukup kuat untuk saham Bevin. Sehingga akhirnya setelah beberapa waktu tertahan dari area trendline, berhasil breakout kembali. Candle hari ini walaupun naik 4,67%, itu baru menggambarkan candle satu hari. Kita akan tunggu bersama hingga perdagangan-perdagangan mendatang, apakah saham Bevin kembali bisa lanjut naik ke atas, atau ternyata gagal breakout dan mengalami koreksi lanjutan. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini,
Untuk saham terakhir yang akan kita lihat pada kesempatan hari ini adalah saham dari Cepin. Kita akan lihat bersama saham dari Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari ini ditutup menguat ya teman-teman, 4,17%. Setelah sebelumnya mengalami gagal breakout dari area 6.000 beberapa waktu terakhir, akhirnya berhasil breakout walaupun memang dari sisi volume belum mendukung ya, belum mendukung terlalu besar. Dengan area resisten tuh terdekat di 6.525 dan sekaligus mengkonfirmasi ascending triangle-nya dengan breakout dari area 6.000 dengan target ke 7.200. Bisa kita lihat bersama bahwa setelah breakout 6.000 seharusnya area 6.000 ini ketika dites menjadi area support yang cukup kuat. Karena setelah sekian lama akhirnya berhasil juga untuk di breakout. Kalau misalnya saham Bevin koreksi silahkan pantau 6.000 sampai 5.900. Kalau misalnya dia lanjut naik dan langsung breakout dari 6.525 maka ada potensi teman-teman membuat pola lanjutan yaitu rounding bottom yang artinya ada potensi kembali melanjutkan penguatan mungkin menuju ke area resisten yang ada di atas. Jadi secara short term saham Bevin jelas sangat menarik karena sudah berhasil breakout daripada area resisten kuatnya di 6.000. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada membahas 4 saham ya teman-teman, baik dari SMGR, baik dari SCMA, dari Bevin, yang terakhir adalah Cepin, dan juga IHSG. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.